Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian kita senantiasa panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia, limpahan rahmat, inayah dan tetapnya hidayah yang ada pada hati kita masing-masing. Sesuatu yang sangat harus kita syukuri bersama. Dua nikmat yang sangat harus kita syukuri. Yang pertama nikmat akal, yang dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Kemudian nikmat yang kedua, dengan adanya nikmat akal kita bisa meraih nikmat yang kedua itu, yakni nikmat syahadat atau nikmat hidayah. Saya sangat yakin bahwa kita semua yang hadir di sini berislam bukan karena paksaan, betul Pak? Berislam bukan karena turunan, tapi berislam karena memang hasil proses berpikir. Dan kita yakin dari hasil pemikiran kita itu Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Untuk selevel anak kecil mungkin ya berislam hanya sebatas turunan saja Pak, ikut-ikutan. Karena kalau dia tidak berislam sementara orang tuanya Islam, ada resiko tertentu nanti. Tapi untuk kita yang dewasa, kita sudah punya pilihan. Dan pilihan kita jelas jatuh kepada al-haq. Memang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan, Pak. Boleh beriman, boleh tidak, boleh berislam, boleh tidak. Sebagaimana di surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah oleh Muhammad, al-haq, kebenaran itu min rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau kufur silahkan kufur. Itu seolah-olah Allah memberikan pilihan, padahal tidak demikian. Karena di situ ada lam dalam kata falyu'min, ya, falyu'min, dan kata falyakfur itu ada lam. Dalam ilmu alat disebutnya lamut ta'lil. Tujuannya litahdid, ancaman. Ancaman. Taunya dari mana? Dari kalimat setelahnya. Inna a'tadna lil zalimina naron ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami menyediakan neraka jahanam. Analogi sederhananya begini. Ini nama tempat ini namanya apa Pak? Daerahnya. Sebut saja Pulau Gebang, biar gampang ya Pak. Baik, dari Pulau Gebang mau ke Tanjung Priuk Pak. Dari Pulau Gebang mau ke Tanjung Priuk. Kita tanya, kalau mau ke Tanjung Priuk itu lewat mana? Maka orang yang ditanya memberikan dua alternatif. Kemana saja Pak? Satu, lewat mana Pak? Lewat Cacing. Oke, lewat Cacing, Cakung Cilincing ya. Atau yang kedua lewat mana Pak? Lewat Cawang boleh lah ya.
Dari sini ke Cawang dulu. Jauh banget. Mau lewat Cilincing, mau lewat Cawang misalkan Pak, misalkan. Ini contoh saja. Tapi kata yang menjawab, tapi kalau lewat Cawang, satu jalannya jelek, banyak begal, berliku, pokoknya banyak rintangan lah. Silahkan Bapak mau lewat mana, mau lewat Cilincing atau lewat Cawang. Nah, ketika dijawab demikian, maka pilihan, apakah itu pilihan? Apakah itu pilihan? Artinya kita bebas memilih? Kan jelas tidak. Mau tidak mau kita harus lewat Cilincing. Kenapa? Orang di Cawang berbahaya. Demikian Pak. Al-haqqu mir rabbik, kata Allah, kebenaran itu dari Tuhanmu. Mau beriman silahkan, mau enggak beriman atau mau kufur juga monggo. Tapi kalau untuk yang kufur ada risiko, maka mau enggak mau kita sebagai orang yang berakal harus beriman terhadap kebenaran itu. Baik hadirin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini tidak bisa membawa perangkat ya, karena satu dan lain hal. Kemudian yang kemarin juga ada miskomunikasi dengan Ustadz Daniel dengan pengurus ya, dari saya pribadi. Jadi pekan kemarin tidak bisa hadir, mohon maaf. Ada miskomunikasi. Kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Ibrahim terakhir ya. Kisah dari Nabi Ibrahim. Hadirin rahimakumullah. Dari zaman Nabi Ibrahim kan sudah jelas disampaikan di sebelumnya bahwa setiap nabi yang Allah utus itu ada alasan, ada sebab. Kenapa seorang nabi diutus? Karena memang punya tugas. Saya tanya sekali lagi Pak, bedanya nabi sama rasul apa Pak? Ada nabi, ada rasul kan? Kalau rasul membawa syariat, kalau nabi kayaknya pernah saya sampaikan deh. Kalau nabi dulu, nabi apa Pak nabi? Kalau nabi orang yang mendapatkan wahyu, kemudian gimana? Untuk silakan bersuara Pak. Untuk kaumnya sendiri, itu kalau nabi. Kalau rasul, baik, kalau rasul untuk yang lebih luas. Kalau nabi, ini alhamdulillah setidaknya sudah ada perkembangan, sudah ada perubahan dari definisi yang selama ini dipahami. Kalau kita buka pelajaran SD terutama ya, pendidikan agama SD, semua rata-rata mengajarkan bahwa kalau Rasul itu orang yang menerima wahyu untuk kemudian disampaikan kepada umat. Kalau Nabi orang yang menerima wahyu tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan, artinya untuk dirinya sendiri. Maka pertanyaan lain muncul, kalau seorang Nabi didefinisikan demikian, terus apa gunanya dia jadi Nabi? Kalau tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, ngapain jadi nabi? Kita saja yang tidak jadi nabi punya kewajiban untuk berdakwah. Maka definisinya ya itu sudah ada perkembangan. Hanya yang lebih pas kalau nabi, kalau rasul itu seorang yang menerima wahyu dan dia membawa perangkat syariat yang baru. Sementara nabi seorang yang menerima wahyu, yang mendapatkan wahyu tapi hanya meneruskan dari syariat rasul sebelumnya. Kalau nabi bawa syariat, kalau rasul bawa syariat baru, bawa perangkat yang baru. Kalau nabi hanya meneruskan saja. Dan jumlahnya dalam satu riwayat disebutkan kalau nabi ada berapa totalnya? 124.000. Kalau rasul 313.000.
13. Yang wajib diketahui 25. Kenapa cuma 25 yang wajib diketahui? Karena yang 25 itu nama-namanya secara tersurat, secara definitif tertulis dalam Al-Quran. Itu nama yang wajib diketahui. Yang 25 itu namanya ada dalam Al-Quran, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang wajib diketahui ada. Kalau ditanya lagi, kenapa kok cuma 25 dari 124.000? Simple jawabannya. Ngafalin yang 25 aja kadang susah, kadang lupa, apalagi kalau harus disuruh ngafal yang 124.000. Kalau nggak dinyanyiin nggak ketemu tuh. Baik, hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim juga bagian dari seorang rasul. Kenapa Nabi Ibrahim membawa syariat? Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Rasul pertama, ya. Rasul pertama itu Nabi Nuh. Kalau Nabi pertama kan Nabi Adam. Kalau Rasul pertama itu Nabi Nuh. Dalam hadis, salah satu hadis disebutkan ketika proses syafaat, kata seluruh umat manusia, ya Nuhu anta awalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Nabi Nuh hadir, Nabi Nuh lahir untuk meluruskan umat, akidah umat yang menyimpang jauh. Oleh Nabi Nuh diluruskan. Setelah sekian generasi kemudian terjadi penyimpangan lagi. Pas zaman Nabi Ibrahim, maka Allah mengutus seorang rasul untuk meluruskan akidah umat manusia oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Pak? Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nabi Ibrahim istrinya 4. 1 Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Qanturah namanya, yang keempat Hajun. Dari Sarah punya anak Ishak, dari Hajar punya anak Ismail, dari Qanturah punya anak Madain salah satunya, dan kemudian Madian salah satunya. Madian ini yang kemudian menjadi kaum yang diutus oleh Allah kepada kaum Madian. Siapa? Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, yang kemudian menjadi mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Itu Madian. Madian itu keturunan Nabi Ibrahim. Tidak ada penyimpangan di sana, Pak. Zaman Nabi Ibrahim aman. Dari segi akidah tidak ada penyimpangan, tidak ada distorsi. Terutama di Nabi Ismail, ya, terutama di Nabi Ismail. Dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail tidak terjadi penyimpangan bahkan sampai sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Ya, sampai tahun 140 Masehi nanti. Di Mekah itu kan Nabi Ismail kan posisinya di Mekah. Di Mekah tidak terjadi penyimpangan kecuali ketika tahun 140 Masehi. Jadi aman di Mekah dari zaman Nabi Ismail sampai tahun 140 Masehi di Mekah aman. Tidak terjadi penyimpangan. Semuanya bertauhid, semuanya memegang erat akidah dan millah atau ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan setelah menyimpang pun ajaran Nabi Ibrahim masih tetap ada. Hanya serpihan-serpihan saja. Makanya Nabi Muhammad SAW bukan ragu ya, tapi sangat yakin bahwa ajaran Nabi Ibrahim itu tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat kaum Quraisy pada saat itu. Termasuk Abdullah, termasuk Aminah juga meyakini demikian. Ajaran Nabi Ibrahim ini tidak demikian. Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar As-Siddiq salah satunya juga tidak pernah menyembah berhala, Pak. Tidak pernah menyembah berhala. Artinya masih ada serpihan-serpihan, sisa-sisa dari syariat tauhid yang diajarkan atau yang masih bertahan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berbeda cerita dengan keturunannya dari Ishak.
dari Nabi Ishak. Nabi Ishak juga istrinya ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 4. Tapi ini tidak lantas kemudian dijadikan alasan para nabi saja istrinya banyak. Kalau para nabi rata-rata semuanya bertindak atas dasar wahyu, termasuk nanti di pembahasan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya berapa, Pak? Nabi Sulaiman, ada yang tahu? Nabi Sulaiman istrinya 300, Pak. Selain istri ada juga selir. Selirnya sekitar 700, jadi totalnya 1000. Itu pasangan Nabi Sulaiman. Nggak usah dibayangin, Pak. Ini ada ibrah sedikit, Pak. Ini ada ibrah, ini mumpung sedikit lah dibahas. Ada ibrah sedikit. Nabi Sulaiman suatu ketika pernah mendatangi 100 istrinya pada satu waktu, Pak, pada satu malam. Pernah mendatangi istrinya dalam 100 istrinya dalam satu waktu atau satu malam. Kemudian setelah selesai, kata Nabi Sulaiman, masing-masing dari kalian akan melahirkan seorang anak yang gagah, yang cerdas, yang kuat, yang semuanya kelebihan seorang anak semua disebutkan, Pak. Itu kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan itu, kalau Nabi Sulaiman bukan seorang nabi gitu. Kalau Nabi Sulaiman itu bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang paling kuat keimanan saat itu Nabi Sulaiman sudah kayak Firaun jadinya, Pak. Firaun aja yang kekuasaannya hanya di Mesir itu menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Apalagi Nabi Sulaiman yang kekuasaannya menguasai seluruh elemen yang ada di muka bumi. Jin, binatang sudah jelas kita tahu. Manusia apalagi, termasuk angin. Angin juga di bawah kendali Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau pergi kemana-mana nggak pakai kendaraan hewan, Pak. Pakai papan. Kalau sekarang permadani lah, tapi zaman dulu papan kayu terbang, Pak. Nah, kisah permadani terbang itu atau siapa? Yang kisahnya pakai permadani terbang tuh? Aladin. Itu terinspirasi dari kisah Nabi Sulaiman, Pak. Angin dikendalikan, bayangkan, kurang apa lagi itu? Itu kekuasaan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu berkata kepada 100 istrinya itu, masing-masing dari kalian akan melahirkan seorang anak yang gagah, yang kuat, yang cerdas, dan sebagainya lah. Tapi Nabi Sulaiman lupa menyebutkan kalimah insya Allah. Ditegur langsung, Pak, oleh Allah. Nggak jadi, nggak ada yang melahirkan satupun. Ada satu yang melahirkan, itu pun terlahir cacat. Sekelas Nabi, Pak, lupa bilang insya Allah, nggak jadi. Makanya kan Nabi SAW juga pernah ditegur yang demikian, lupa menyebut insya Allah terhadap janji yang disebutkan, Allah nggak kabulkan itu. Di kita sekarang sayangnya kalimat insya Allah terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan. Kalau kita diminta janji datang ya insya Allah, jangan insya Allah dong, katanya. Padahal kalimat insya Allah itu kalimat janji tertinggi itu. Tidak ada yang bisa menandingi. Kan insya Allah artinya apa? In artinya jika, sya'a artinya menghendaki, Allah ya Allah, jika Allah menghendaki. Artinya ketika kita mengucapkan insya Allah, kita betul-betul sangat berniat untuk melakukan itu.
Kalau kita memang mau datang ke suatu tempat, maka kita sangat berusaha untuk bisa datang. Kecuali kalau Allah tidak mengizinkan, ternyata setelah di perjalanan, di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalimat insya Allah itu bukan janji palsu, tapi janji yang betul-betul ingin kita laksanakan. Nah, terkadang kita malah lupa ngucapin insya Allah terhadap sesuatu yang penting. Harus tuh senantiasa insya Allah. Dalam surah dalam Al-Quran disebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Surat apa, Pak? Surah Al-Kahfi. Jangan kamu mengatakan sesuatu, saya akan melakukan ini besok, saya akan melakukan ini besok, itu besok, kecuali kita mengatakan insya Allah. Nabi Ishak tidak ada masalah. Nabi Ishak kemudian punya anak Nabi Yakub alaihissalam. Ini kalau ada slide-nya enak sih. Nabi Yakub istrinya 4. Nabi Yakub istrinya 4. Dari istri pertama punya anak 6, dari istri kedua punya anak 2, dari istri ketiga punya anak 2, dan dari istri keempat juga punya anak 2. Total semua 12 ya. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf lahir dari, saya tegaskan bahwa semua yang melahirkan anak dari Nabi Yakub itu semuanya istrinya ya. Semuanya istrinya, bukan budak. Karena di Bible, di Wikipedia disebutkan bahwa hanya satu istri yang sah, sisanya budak, sisanya hamba sahaya. Ini untuk membantah bahwa semua yang melahirkan anak Nabi Yakub itu adalah istri sahnya, istri sah Nabi Yakub. Salah satunya namanya Lea yang punya anak 6, kemudian Bilha, kemudian Rahel, kemudian Zilfa. Itu semuanya 4, itu semuanya istrinya. Nah, dari Lea salah satunya ada Yehuda yang kemudian paling menonjol nantinya, Pak. Saudara seibu Yehuda ada nanti Levi atau Lewi. Levi nanti punya anak Kohit punya anak Imran punya anak Musa alaihi salam. Jadi dari Nabi Yakub ke Nabi Musa itu sekitar 5 generasi, 5 atau 4 ya. Musa bin Imran bin Kohit bin Levi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Musa ke Nabi Yakub itu apa nyebutnya ya? Buyut. Di atas buyut malah. Musa kan bapak anaknya Imran. Imran itu bapaknya Musa. Kemudian Kohit itu kakeknya Musa. Kemudian Levi itu buyut. Di atas buyut apa, Pak? Hah? Di atas buyut apa, Pak? Jangka wareng, udeg-udeg, kait siwur. Kalau di Sunda ada tuh. Saya dulu sempat ngafalin tapi sekarang lupa. Tapi itu bisa dilacak, Pak. Bapak bisa dilacak sampai mana, Pak? Keturun nasabnya, Pak? Bisa dilacak sampai mana, Pak? Pak, saya tanya nih. Nabi Ibrahim waktu saya jelaskan di Al-Baqarah ayat 127 sampai 129 kan Nabi Ibrahim berdoa. 3 doanya salah satunya 3. 1 di ayat 127, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah persembahan dari kami, maksudnya proses peribadahan. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Perhatikan, Nabi Ibrahim berdoa agar dijadikan dirinya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada saat itu, agar menjadi 2 orang muslim, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami.
Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan dirinya, tapi juga dari keturunannya juga, tapi untuk keturunannya juga. Yang ketiga ditambahkan, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul kepada mereka, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan anak keturunannya agar menjadi muslim, tapi juga mendoakan agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Mendoakan keturunan, Pak. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak semua nih, bapak pasti punya nenek moyang kan? Pasti punya nenek moyang dong? Ya nggak mungkin nggak punya. Pasti kita semua punya nenek moyang. Boleh dilacak Pak, silakan. Boleh dilacak. Nenek moyang kita itu siapa? Nenek moyang kita itu siapa gitu? Setelah buyut, kemudian di atasnya siapa? Kemudian di atasnya lagi siapa? Kalau misalkan, Pak, ternyata keturunan kita, nenek moyang kita ini centeng Belanda, gimana, Pak? Bekas centeng Belanda yang menjadi musuh dalam selimut bagi bangsa Indonesia. Atau bisa jadi nenek moyang kita ini adalah seorang tokoh kemerdekaan atau tokoh pejuang Islam. Tapi kita husnudzon sajalah, kita husnudzon. Nenek moyang kita, Pak, nenek moyang kita kira-kira mendoakan kita enggak, Pak? Nenek moyang kita itu mendoakan kita enggak sebagai keturunannya? Mendoakan enggak, Pak? Hah? Mendoakan enggak? Yakin saja, Pak, yakin saja, Pak. Kan bisa jadi, Pak, kita yang bisa mendapatkan hidayah sekarang ini bisa jadi karena doa nenek moyang kita. Tidak semata-mata doa orang tua kita, tapi juga memang terus-menerus berkesinambungan sampai ke nenek moyang kita yang lain. Tapi pertanyaannya kemudian, pernahkah kita mendoakan nenek moyang kita itu? Baikkah mereka atau burukkah mereka, terlepas dari itu semua, tapi kita pernah tidak mendoakan nenek moyang kita, Pak? Selain orang tua, selain kakek dan nenek, kemudian selain buyut dan seterusnya. Yang bisa jadi mereka lah yang ternyata punya jasa untuk kehidupan kita sekarang ini. Maka perhatikan, Nabi Ibrahim mendoakan agar diutus seorang rasul kepada kaumnya, kepada umatnya yang tinggal di Mekah, yang tugasnya tadi sudah disebutkan, ya tugas seorang rasul lah. Kemudian apa timbal balik dari Nabi SAW kepada Nabi Ibrahim? Apa, Pak? Timbal baliknya apa? Timbal balik dari Nabi Muhammad kepada nenek moyangnya, kepada Nabi Ibrahim, apa, Pak? Mohon maaf kurang jelas. Sholawat. Nabi Muhammad mengaitkan doanya agar tetap terhubung, tersambung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Setiap hari itu tidak hanya didoakan oleh Nabi Muhammad, juga otomatis karena memang kewajibannya juga terkena kepada kita sebagai umatnya. Saking merasa berharganya Nabi SAW atas peran dari seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Bisa jadi, Pak, bisa jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ketidaksuksesan dalam satu hal, bisa jadi karena memang doa kita tidak terhubung, Pak. Doa kita tidak terhubung kepada nenek moyang kita. Maksudnya kita tidak pernah mendoakan, padahal nenek moyang senantiasa mendoakan keturunannya.
Terlepas dari benar ataupun tidak, paling tidak kita berusaha sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu sudah jelas contohnya. Padahal jauh itu jarak. Adanya Nabi SAW berkat doa Nabi Ibrahim salah satunya. Allah kabulkan 2000 tahun sekian, ya, 2400 atau 2500 tahun kemudian Allah kabulkan. Saya baru setelah mengetahui fakta itu, Pak, saya berpikir, ini nenek moyang saya ini siapa sebenarnya? Akhirnya saya tanya, Pak. Wah, ternyata rumit. Ternyata rumit jauh, dan dikenal dengan seorang tokoh gitu, tokoh yang sangat berpengaruh. Alhamdulillah ternyata saya punya keturunan, maksudnya bukan saya ini keturunan dari seorang yang terhormat lah gitu. Ini bukan saya ujub ya, bukan saya ujub. Saya telah mengetahui fakta ini bahwa Nabi SAW mengaitkan agar senantiasa terhubung kepada nenek moyangnya, maka saya juga berusaha demikian. Karena bisa jadi sekali lagi adanya kita di sini berkat doa nenek moyang kita. Dan kita juga akan terus meneruskan doa agar kita mendoakan keturunan kita. Masing-masing dari kita kan mendoakan, ya Allah, jagalah hidayah agar tetap terpatri kepada kami dan juga kepada keturunan-keturunan kami, agar hidayah terus menerus berkesinambungan. Baik hadirin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam Allah utus untuk memperbaiki akidah Bani Israel pada waktu itu yang kemudian menyimpang. Baik, sebelum kepada Nabi Musa kan ke Levi dulu ya. Nabi Yakub punya anak 12. Nabi Yakub itu julukannya Israel. Julukannya atau gelarnya. Gelarnya Nabi Ibrahim apa? Gelarnya Nabi Muhammad dulu deh. Gelar Nabi Muhammad apa, Pak? Apa? Gelar, Pak, gelar atau julukan. Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, sama artinya kekasih Allah juga. Gelarnya sama, Pak. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu sama. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Kalau Nabi Musa Kalamullah, orang yang berbicara dengan Allah di dunia. Satu-satunya Nabi yang berbicara dengan Allah ketika di dunia. Kalau Nabi Adam kan ada 3, Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa yang berbicara dengan Allah. Tapi kalau Nabi Adam dan Nabi Muhammad itu posisinya di surga, bukan di dunia gitu, di langit. Nabi Muhammad kan berbicara waktu Mi'raj, Pak, berbicara langsung gitu. Kalau Nabi Musa berbicaranya ketika masih, makanya punya gelar atau julukan Kalamullah. Nah, Nabi Yakub gelar atau julukannya Abdullah, hamba Allah, yang dalam bahasa Ibrani namanya Israil. Isra artinya abdun atau hamba, il artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani. Tuhan, Eli. Ya, Eli itu bahasa Ibrani. Israil itu artinya hamba Allah. Julukan atau gelar Nabi Yakub Israil. Maka keturunan Israil, keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil. Kita akan sering menemukan di dalam Al-Quran, ya Bani Israil. Yang dimaksud adalah 12 keturunan Nabi Yakub. 12 orang itu, Pak. 12 orang yang kemudian punya suku masing-masing, punya kabilah masing-masing. Yehuda yang kemudian melahirkan bangsa Yahudi, Levi kemudian punya bangsanya sendiri, kemudian nanti Nabi Yusuf juga punya bangsa kaumnya sendiri, kemudian saudara
saudara seibunya Nabi Yusuf siapa? Benyamin, tapi nggak pakai Su'eb ya Pak ya. Benyamin yang kemudian menjadi suku Benyemes ya. Masing-masing menjadi keluarga besar lah gitu. Dari satu orang masing-masing kemudian menjadi keluarga besar yang akhirnya menjadi suku, menjadi kabilah. Dan ketika Nabi Musa, zaman Nabi Musa itu semuanya masing-masing berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok sesuai dengan keturunannya mereka, sesuai dengan nenek moyang mereka maksudnya. Dari 12 orang itu kan Nabi Musa turunan keempat ya, dari Bani Israel. Nabi Musa itu kan keturunan keempat, Musa bin Imran bin Qahid bin Levi. Itu Nabi Musa dari keturunan Levi. Kan ketika Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batu kan terpancar 12 mata air. Nah, masing-masing untuk kelompoknya tuh. Untuk kabilahnya, untuk bangsanya. Penyakit yang dialami oleh Bani Israel sama dengan penyakit yang pertama kali dirasakan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iri atau dengki. Dari itu penyakit yang paling berbahaya. Orang kalau sudah iri, kalau sudah dengki, itu bisa menimbulkan keburukan yang lain. Yang namanya hasad itu mesti akan melahirkan keburukan yang lain. Hasad artinya apa? Hasad artinya apa? Simpelnya di Indonesia, kalau di kita yang sering diungkapkan, hasad itu senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Hasad itu tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat itu berpindah kepada dirinya. Gitu. Tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat itu berpindah pada dirinya. Itu hasad. Jadi dia akan berusaha. Tetangga yang punya motor baru, dia berpikirkan gimana caranya itu motor pindah ke rumah sini. Itu hasad yang level kalau sudah bertindak itu sudah level tinggi. Jadi dia berpikir, ini tetangga ini punya motor, gimana caranya supaya motor yang itu pindah. Maksudnya apa? Bukan berarti motor yang di sana dicuri, enggak. Tidak harus begitu. Artinya dia harus punya motor sementara tetangga harus hilang motornya, gitu. Itu hasad. Beda sama orang yang kalau melihat orang tetangga punya motor, wah saya harus punya juga nih gitu. Sementara motor tetangga nggak dia pikirkan. Itu kan tidak terlalu bermasalah ya, meskipun memang dalam satu sisi itu bisa jadi motivasi yang baik gitu. Dalam satu sisi sebagai motivasi Pak, sebagai motivasi sekali lagi, boleh itu gitu. Orang lain sudah mencapai pangkat tertentu, jabatan tertentu, maka dia berusaha, wah jangan mau kalah nih sama dia nih. Itu baik kan sebagai motivasi, asal dengan cara yang benar gitu, asal dengan cara yang benar. Tapi kalau harus berpindah, itu yang repot. Kan itu iblis juga begitu Pak awalnya, iri dengki. Yang dari iri dan dengki itu kemudian melahirkan kesombongan. Bani Israel demikian. Penyakit yang mereka rasakan itu awalnya dari kedengkian, dari iri. Melihat Nabi Yakub lebih menyayangi Nabi Yusuf dan saudara seibunya gitu, atau saudara kandungnya lah, saudara kandung Nabi Yusuf ya. Bani Israel yang lain, yang 10 itu panas lah, iri. Dianggap bahwa bapaknya sesat, malah dianggap bahwa Nabi Yakub itu sesat. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah, kata yang lain.
Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita. Maka mereka berpikir kan, gimana caranya supaya cintanya, sayangnya bapaknya, supaya sayangnya Yakub tidak kepada Yusuf tapi kepada mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Kata yang satu, udah kita bunuh saja. Kata yang lain, jangan dibunuh, udah kita buang saja. Ini itu yang disepakati kan, dibuang. Itu penyakit pertama. Penyakit pertama yang dirasakan oleh Bani Israel karena kedengkian, karena iri. Kenapa Nabi Yakub lebih sayang pada Yusuf, Pak? Kenapa Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf? Karena sudah ada tanda-tanda kenabian. Nabi Yusuf kan Nabi Yakub kan nabi. Melihat anaknya ada 12 nih, nggak ada tanda-tanda kenabian satupun. Tiba-tiba muncul satu. Kata Nabi Yusuf, ini surah Yusuf, Pak? Kok saya lupa? Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 gugusan bintang dan mereka semua sujud kepada aku. Kata Nabi Yakub, wah ini tanda-tanda kenabian nih, harus dijaga nih, harus dirawat dengan baik nih. Ini anak ini bakal jadi nabi. Otomatis Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Makanya ketika Yusuf dikabarkan menghilang, dikabarkan bahwa dimakan serigala, kan Nabi Yakub sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Bahkan menangisnya itu sampai membuat dirinya buta, membuat matanya buta. Menangisnya itu. Sampai menjelang akhir hayatnya kan, sampai akhirnya mereka bertemu kembali. Nabi Yakub saking cinta, dan ketika Nabi Yusuf tidak ada, dia sangat merasa kehilangan. Ini sudah lewat ya Pak ya? Oh belum? Masih ada. Baik, sampai sini dulu Pak. Barangkali ada pertanyaan. Tidak bisa diketahui gitu maksudnya? Baik. Ketika memang sudah tidak bisa diketahui, ya kita paling minimal ya Pak, paling minimal kita tidak hanya mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, ya. Kan kalau kita doa itu Rabbighfirli wali walidayya, Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Wali abina, wali jaddatina, paling begitu saja Pak. Dan untuk nenek moyang tidak harus dengan bahasa Arab Pak doa, tidak harus dengan bahasa Arab. Iya. Kita doakan yang baik agar dilapangkan kuburnya, agar diterima semua amal ibadahnya selama hidup mereka dulu. Terlepas apakah mereka, misalkan kalau kita tidak tahu apakah muslim ataupun bukan, ya kita mendoakan saja Pak. Kita doakan saja. Karena kita masalahnya kita tidak tahu, kecuali kalau jelas-jelas kita tahu bahwa nenek moyang kita ternyata bukan seorang muslim. Itu sudah putus nasab. Beda lagi kalau begitu Pak. Kalau beda keyakinan, sudah beda akidah, artinya bukan muslim nenek moyang kita, maka sudah tidak perlu didoakan. Kenapa? Sudah putus nasab. Gitu. Di dunia maupun di akhirat. Terputus tuh nasabnya Pak. Kalau berbeda akidah. Ya cara mendoakannya demikian saja Pak. Dengan doa yang umum sajalah. Karena memang juga saya tidak tahu ya. Kalau memang punya doa yang khusus silahkan Pak. Bapak lebih tahu. Ya, masing-masing dari Bapak-bapak semua lebih tahu tentang kebutuhan doanya. Gitu. Tapi ya yang paling umum sajalah yang jadi doanya. Gitu. Ini kalau saya boleh sebutkan Pak, nenek moyang saya itu punya kemampuan sakti, konon katanya begitu, gitu. Makanya dia jadi seorang tokoh. Tidak perlu saya ceritakan lah, nggak penting lah. Baik, silakan Pak.
Bagus sekali nih pertanyaannya. Sini ada yang anaknya 12, Pak? Ada? Atau yang banyak gitu? Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dan saudaranya. Bahasanya lebih sayang. Memang tidak disebutkan lebih bentuk lebih sayangnya itu bagaimana secara rincinya, Pak. Secara rincinya bagaimana? Tapi yang jelas Nabi Yakub lebih punya perhatian khusus dan saudara-saudaranya menyadari itu. Nabi Yakub sebenarnya, Pak, tidak membeda-bedakan. Nabi Yakub sebenarnya tidak membeda-bedakan antara satu anak dengan yang lainnya. Hanya memang secara naluri kenabian dari seorang bapak kepada anak yang akan menjadi calon nabi pada nantinya, Nabi Yakub lebih punya perhatian khusus kepada Nabi Yusuf. Dalam hal-hal yang umum Nabi Yakub sama semua, Pak. Sama, kalau boleh dibilang, kalau bicara adil, semuanya adil. Tapi dalam masalah perhatian, dalam ilmu terutama, Nabi Yakub lebih memperhatikan Yusuf. Itu pun hanya berlangsung sebentar, Pak, berlangsung singkat. Karena begitu saudara-saudaranya yang lain menyadari bahwa Nabi Yakub ternyata bapak mereka ternyata punya perhatian yang lebih kepada Yusuf, maka mereka mulai menyusun strategi itu. Itu berlangsung sangat singkat. Jadi kalau boleh disebutkan, saya tidak berani ya mengatakan apakah Nabi Yakub itu salah sebagai seorang ayah, karena posisinya sebagai seorang nabi. Saya tidak berani mengatakan demikian. Tidak berani mengatakan bahwa Nabi Yakub salah nih, gara-gara Nabi Yakub nih kenapa pilih kasih gitu. Tidak berani mengatakan demikian. Jelas Nabi Yakub pasti punya alasan. Dan salah satunya adalah karena Nabi Yusuf memang akan menjadi nabi. Kalau harus disebutkan, ada poin yang lebih penting sebenarnya Pak untuk dibahas. Ada poin yang lebih penting untuk dibahas. Ini mau dibahas sekarang apa gimana? Singkat ya. Ketika Nabi Yakub akan wafat, Pak. Ketika Nabi Yakub akan wafat, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Surah apa, Pak? Surah Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah 134, Pak, 133. Apakah kamu menyaksikan ketika sakaratul maut, kematian mendatangi Yakub? Para nabi itu semuanya diberitahu, Pak, kapan matinya. Para nabi itu begitu. Para nabi mereka tahu kapan kematian mereka. Jadi ketika sudah menjelang kematian mereka kata Nabi Yakub nih, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku tidak ada? Bapak begitu, Pak, kepada anak-anaknya. Teknisnya karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka kita wajib mengikuti sunnah Nabi Yakub. Ketika anak-anak kita sudah dewasa, maka dialog seperti itu harus dilakukan. Dialog seperti itu harus dilakukan. Nah, sekarang kamu sudah dewasa. Apa yang menjadi kewajibanmu, kamu tanggung sendiri pahalanya, dapatkan sendiri pahalanya. Apa yang menjadi larangan-larangan bagimu, maka ketika kamu melakukannya itu menjadi dosa bagimu. Sekarang Bapak tanya, kalau kamu ada di tempat yang jauh di sana, di luar pandangan, di luar jangkauan Bapak dan Ibu, ketika masuk sholat, apa yang akan kamu lakukan? Itu contohnya begitu, kan? Apa yang akan kamu lakukan? Kata anak kita nih, saya akan sholat secepat mungkin, sebagaimana yang biasa Bapak ajarkan, Ibu ajarkan. Bagus. Yang kedua, kalau kamu dihadapkan pada sebuah kondisi yang membuat kamu harus melakukan kemaksiatan, apa yang akan kamu lakukan? Maka ketika si anak menjawab dengan tegas, dengan pasti, saya akan hindari itu, saya akan lari dari situ. Maka selesai, Pak, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan sampai akad, kalau boleh saya bahasakan, akad seperti itu tidak kita lakukan.
Khawatir anak menuntut nanti, Pak. Karena ada seorang bapak, ini seseorang Allah putuskan setelah persidangannya dia diputuskan untuk masuk surga, Pak. Ada seorang yang lain yang ternyata anak dari orang tersebut, Pak. Setelah persidangan Allah diputuskan bahwa anak ini, orang ini menjadi penghuni neraka. Kemudian orang ini protes, "Ya Allah, bapak saya di mana?" "Siapa bapakmu?" "Si fulan." "Panggil." "Bapak saya di mana?" kata dia kepada Allah. Allah menjawab, "Bapakmu ada di surga." "Kenapa?" "Saya tidak terima ya Allah. Kenapa bapak saya masuk surga sementara saya masuk neraka?" "Loh, emang kenapa?" kata Allah. "Selama di dunia saya tidak pernah diajarkan untuk melakukan kebaikan. Selama di dunia bapak saya tidak mengajarkan, tidak pernah mendidik, tidak pernah mengarahkan untuk saya berbuat baik, untuk saya memeluk Islam dan lain sebagainya. Saya menuntut dia." Maka kata Allah, dipanggil lagi, Pak. Itu bapak yang tadinya sudah di surga, sudah mau masuk surga, dipanggil. Enggak jadi, Pak. Na'udzubillah. Enggak jadi masuk surga karena terhalang oleh anak yang menuntut. Mau begitu, Pak? Kan enggak. Ada. Iya. Baik. Gitu, Pak? Sudah? Baik. Nabi SAW sudah mengajarkan dalam hal sholat. Kata Nabi, "Adibu auladakum bis sholati inda sab'in." Didiklah, ajarkanlah, arahkanlah anak-anak kalian ketika berusia 7 tahun untuk bisa melaksanakan sholat. Wadribuhum alaiha inda asyrin. Pukul mereka kalau usia 10 tahun masih susah melaksanakan sholat. Usia 7 tahun mulai dididik, diarahkan, dibiasakan. Usia 10 tahun masih susah, pukul, kata Nabi. Itu pendidikan Nabi. Bukan pendidikan kontemporer zaman sekarang yang serba apa-apa dibilang kekerasan kepada anak. Ini pendidikan Nabi masalahnya. Tidak ada yang berani menyangkal. Kata Nabi, pukul. Usia 10 tahun masih susah disuruh sholat, pukul. Kalau misalkan usia 15 tahun sekarang anak masih susah disuruh sholat, ada yang salah dengan pola pendidikan sebelumnya, Pak. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Misalkan usia 15 tahun masih susah disuruh sholat, mesti di usia 7 sampai 10-nya kita tidak apa-apain dia. Karena pendidikan Nabi kan pendidikan paling ideal, Pak. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Baik. Baik, paham. Baik, paham. Ketika kita sebagai orang tua sudah mengarahkan, tapi anak ternyata masih belum mau melaksanakan atas kesadaran diri sendiri, sudah lepas kita, Pak. Sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Kita sebagai orang tua bukan berarti mau lepas tanggung jawab, tapi masalahnya tadi, Pak, dari hadis tadi, kita sudah capek-capek ibadah tapi terhalang masuk surga gara-gara anak itu kan yang tidak sangat diinginkan gitu. Tapi kalau kita sudah berusaha, kita bisa berhujah kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha, sudah mengarahkan, sudah mendidik, tapi dianya saja yang ternyata tidak mau. Allah punya saksi kok, Allah punya catatan. Tidak perlu khawatir, Pak ya, tidak perlu khawatir. Yang penting kita sudah bisa berhujah.
sudah melakukan. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ini mohon maaf karena waktunya sudah habis. Sekian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada ibrah, ada manfaat bagi kita semua dalam rangka lebih meneladani tentang pendidikan akidah terutama, kemudian juga tentang ibrah dari seorang orang tua dari para nabi insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.